Halo, selamat datang di Cybermed Webinar Series yang ke-7. Topik kita kali ini adalah melindungi data dan privasi dengan pendekatan manajemen risiko informasi dan manusia. Kami sangat senang Anda bisa bergabung bersama kami hari ini. Dalam webinar ini, kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan manajemen risiko informasi dan peran manusia untuk memperkuat perlindungan data di tengah meningkatnya ancaman siber. Anda akan mempelajari strategi praktis seperti simulasi phishing, pelatihan kesadaran keamanan, hingga pemantauan pelanggaran, breach monitoring, untuk meminimalkan risiko kebocoran data. Pastikan koneksi internet Anda stabil selama webinar, dan silakan gunakan fitur Q&A jika Anda memiliki pertanyaan. Acara akan segera dimulai, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Anda, dan selamat menikmati sesi hari ini. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Cybermed Webinar Series number 7. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya ya untuk bergabung di webinar pada pagi kali ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga semangat yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihatu Sakina dan Bapak Ibu bisa memanggil saya Fatih ya. Saya bagian dari tim marketingnya Cybermed nih Bapak dan Ibu. Dan pada pagi kali ini saya berkesempatan untuk menjadi MC atau pemandu jalannya acara pada webinar Cybermed Series ke-7 ini. Lalu tidak lupa juga saya didampingi oleh rekan saya yaitu Mbak Hasin Lia yang akan bertindak sebagai moderator untuk keseluruhan acara. Oke, webinar series ke-7 ini berjudul Melindungi Data dan Privacy dengan pendekatan manajemen risiko informasi dan manusia. Di tengah derasnya arus digitalisasi, data dan juga privacy menjadi aset yang semakin rentan diserang nih Bapak dan Ibu. Celah kebocoran nggak cuma datang dari sisi teknologi aja, tetapi juga dari kelalaian manusia itu sendiri. Karena itu, perlindungan cyber tidak hanya bisa bergantung pada sistem aja nih, tapi juga harus melibatkan manusia sebagai bagian dari strategi pertahanan. Webinar ini akan membahas terkait dengan bagaimana pendekatan manajemen risiko informasi dapat diintegrasikan dengan peran aktif pengguna dalam menjaga keamanan data. Pada kesempatan kali ini, saya Bermed menghadirkan kedua pembicara yang sangat luar biasa nih Bapak Ibu. Pembicara pertama yaitu ada dari Bapak M. Subhana Zubaidi, yang mana seorang cyber security consultant ya, yang akan membawakan materi terkait dengan pentingnya manajemen risiko informasi untuk melindungi data dan juga privacy. Lalu pembicara kedua kita yaitu Bapak Rifki Renaldo selaku founder Cybermed dan MSBU Group yang akan membawakan materi terkait dengan solusi praktis untuk meminimalkan risiko dan memperkuat perlindungan data dari sisi manusia. Nah, dalam setiap acara rasanya nggak afdol ya kalau seandainya kan tidak ada rewardnya. Maka saya imbau kepada Bapak dan Ibu untuk selalu fokus menyimak dari kedua pembicara spektakuler kita, karena kami akan ada reward berupa voucher senilai Rp50.000 bagi peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan selama presentasi berlangsung, silakan tulis di kolom Q&A dengan menekan tombol yang tersedia, atau bisa juga raise hand untuk bertanya secara langsung. Pertanyaan akan kami pilih dan jawab di sesi Q&A nanti ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai sesi pertama. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sedikit resume dari Bapak M. Subhana Zubaidi. Pak Zubaidi adalah seorang cyber security consultant di Autobahn Security, sebuah perusahaan berbasis cloud yang berfokus pada manajemen kerentanan dan strategi perbaikan keamanan. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang jaringan dan keamanan cyber, termasuk juga dalam pengujian penetrasi, manajemen kerentanan, serta konfigurasi sistem dan server. Dengan latar belakang teknis yang kuat, Pak Zubaidi terbiasa bekerja dari sudut pandang seorang peretas nih, untuk mengidentifikasi dan juga memitigasi celah keamanan. Beliau juga aktif untuk berbagi pengetahuan melalui tulisan teknis dan juga tutorial seputar praktik terbaik dalam cyber security. Dalam sesi ini, Pak Zubaidi akan membahas topik pertama mengenai pentingnya manajemen risiko informasi untuk melindungi data dan privacy. Dari konsep dasar manajemen risiko, informasi, jenis-jenis,
tanda-tandanya, serta bagaimana pengelolaan risiko dapat membantu perusahaan tetap patuh. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak M. Subhana Zubaidi untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Zubaidi. Baik, terima kasih Mbak Fati. Saya coba share screen. Apakah sudah terlihat dan muncul ya? Sudah terlihat Pak Aman. Baik. Baik, selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu untuk bergabung dalam webinar Cybermed pagi hari ini. Dengan saya Muhammad Suhana Zubaidi dengan topik melindungi data dan privasi dengan pendekatan manajemen resiko informasi. Baik, di tengah gelombang transformasi digital dan serangan siber yang semakin canggih ini, ya, perlindungan terhadap data dan privasi ini bukan lagi sekedar kebutuhan teknis saja, tapi juga melainkan keharusan strategis bagi keberlangsungan bisnis. Hari ini kita akan coba membahas bagaimana pendekatan manajemen risiko ini dapat menjadi tameng utama ya dalam menjaga data, meminimalkan ancaman serta memenuhi tuntutan regulasi keamanan informasi. Sebelum kita masuk ke pendekatan manajemen risiko secara teknis, mari kita coba sadari dulu mengapa informasi, terutama data pribadi, mungkin data terkait dengan bisnis itu begitu penting untuk dilindungi. Karena sekali eh, data itu bocor ya, dampaknya itu bisa meluas ya, tidak hanya teknis tapi juga bisa merusak reputasi, mengganggu operasional dan bahkan membawa konsekuensi hukum yang berat. Nah, mari kita coba lihat nih bagaimana dampak kebocoran data ini di era digital. Baik, menurut laporan IBM Cost of Data Breach ya tahun 2024, kerugian akibat kebocoran data ini semakin besar dan nyata. Nilainya juga sangat besar ya. Ini secara global rata-rata mencapai 4,88 juta USD atau sekitar 80 miliar kalau di rupiahkan. Nah, mengapa data dan privasi ini perlu dilindungi ya? Data privasi ini sekarang menjadi aset digital yang strategis ya dalam bisnis, dalam organisasi seperti itu. Banyak juga data-data ini kita pakai untuk keseharian kita ya, untuk mungkin berbelanja secara personal mungkin, atau dari bisnis kita bisa mengambil keputusan-keputusan bisnis, melayani pelanggan, dan juga menjalankan operasi-operasi bisnis. Nah, data-data penting seperti yang biasa muncul ya, misalnya seperti nama ya, nomor handphone mungkin, alamat email, alamat rumah, KTP, dan NPWP. Nah, ini perlu kita proteksi. Karena apa? Banyak kasus kebocoran data ini bisa memberikan dampak yang serius ya, baik itu secara personal mungkin atau secara dari sisi bisnis. Pertama yaitu penyalahgunaan data. Nah, data-data pribadi tadi yang sudah bocor ini bisa saja digunakan oleh penipu, penjahat ini untuk melakukan penipuan ya. Penipuan online, penipuan digital ini melalui telepon mungkin, melalui pesan WA, email, seperti itu. Selanjutnya yaitu kerusakan reputasi yang hancur ya akibat kebocoran data ini. Karena insiden kebocoran data ini bisa menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan ya, trust pelanggan, trust masyarakat terhadap organisasi atau bisnis atau mungkin perorangan ya. Dan juga ini berdampak negatif pada reputasi tentunya. Selanjutnya yaitu kerugian secara finansial ya. Kebocoran data ini juga dapat menyebabkan munculnya biaya ya, biaya yang besar, kerugian finansial yang besar, seperti biaya dalam penanganan insiden kebocoran data. Ini juga nilainya besar, adanya denda kemungkinan dan kompensasi kepada pelanggan akibat insiden kebocoran data. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tuntutan hukum dan sanksi dari regulasi ya tentunya. Perusahaan yang tidak mampu dalam menjaga keamanan data pelanggan ini dapat menghadapi tuntutan-tuntutan hukum dari regulator, dari pemerintah, dan pelanggan yang merasa dirugikan. Seperti itu.
Nah, kita sudah memahami betapa vitalnya peran data dalam operasional, bisnis, dan juga reputasi sebuah organisasi. Tapi sekarang eh, pertanyaannya yaitu apa saja yang bisa mengancam atau bahkan menghancurkan keamanan informasi tersebut. Ada beberapa ya yang bisa menjadi ancaman nih. Nah, pertama yaitu phishing ya. Phishing ini merupakan teknik penipuan digital yang digunakan untuk menipu pengguna agar memberikan informasi-informasi yang sensitif ya. Misalnya seperti KTP mungkin, username, password, aplikasi tertentu, mungkin kartu kredit atau bahkan kode OTP seperti itu ya. Modusnya yaitu biasanya melalui email ya, email palsu, SMS atau mungkin pesan WA yang akhir-akhir ini marak terjadi, eh, penipuan melalui mungkin kurir paket ya, kurir paket atau undangan pernikahan yang dari apa namanya, eh, teman lama mungkin yang mengaku sebagai teman lama kemudian mengirimkan file atau link berbahaya ke pesan WA seperti itu. Nah, kita harus mengetahui juga ciri-ciri dari phishing ini seperti apa ya. Pertama itu biasanya bahasanya mendesak atau mengancam. Misalnya kayak segera ganti password Anda, akun Anda akan dinonaktifkan dalam 24 jam seperti itu. Kata-katanya mendesak seperti itu. Kemudian di dalamnya ada permintaan informasi pribadi atau sensitif ya. Biasanya diminta untuk memasukkan username password mungkin atau membagikan PIN atau informasi terkait kartu kredit. Terus selanjutnya yaitu terdapat file atau link yang mencurigakan. Nah, biasanya apa namanya? Terdapat file-file executable ya, .exe atau mungkin .html seperti itu ya. Nah, ini harus kita cermati bersama ya, kita pahami bahwa oh ternyata dengan memperhatikan ciri-ciri ini, oh ini bisa jadi ini phishing. Seperti itu. Baik. Selanjutnya yaitu malware dan ransomware. Nah, apa malware dan ransomware ini? Ini malware merupakan program berbahaya ya atau malicious software yang dibuat oleh eh, apa namanya hacker untuk merusak, mencuri dan mengenkripsi data. Nah, untuk ransomware ini adalah pecahan dari malware yang fokusnya di sini untuk mengenkripsi data dan biasanya meminta tebusan. Ya. Nah, ini faktor yang menjadi penyebab biasanya faktor human ya, ketidaktahuan seseorang, karyawan mungkin yang tidak memiliki security awareness yang cukup, sehingga dia misalnya ada email masuk yang mengatasnamakan bank mungkin atau rekanan bisnis yang apa, dan ternyata itu merupakan penjahat ya. Terus ada link atau file kemudian di-download seperti itu. Dan kemudian file yang di-download ini kemudian terinstal di laptop kita mungkin atau smartphone kita dan membuat sistem kita menjadi terkena malware ini. Nah, untuk malware sendiri ini biasanya memiliki ciri-ciri ya. Biasanya perangkat yang terkena malware ini biasanya performanya menjadi lamban tiba-tiba. Biasanya cepat, buka beberapa aplikasi cepat, sekarang buka satu aplikasi sudah loadingnya lama. Terus tiba-tiba muncul pop-up ya, muncul pop-up iklan mungkin seperti itu secara terus-menerus ya. Terus menjadi apa namanya akses internet menjadi meningkat ya. Biasanya sebulan katakanlah 100 giga tiba-tiba menjadi 200 giga, 300 giga seperti itu. Kemudian adanya perubahan izin di dalam eh, komputer kita, mungkin perangkat kita ini berubah ya tanpa kita ketahui. Misalnya kayak antivirus tiba-tiba mati sendiri. Ini patut kita curigai adanya malware seperti itu. Selanjutnya yaitu ransomware. Nah, ransomware ini varian dari malware ya pecahannya. Nah, ini ciri-cirinya biasanya file tiba-tiba terenkripsi ya, tidak bisa dibuka. Kemudian ada pesan tebusan, meminta tebusan atau ransom note ya. Kemudian si korban ini dituntut untuk melakukan pembayaran, biasanya melalui wallet crypto wallet seperti itu. Biasanya melalui kripto, link kripto gitu suruh membayar ke situ. Seperti itu. Jadi ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ini serangan ransomware ini
terjadi di beberapa instansi pemerintahan ya dan juga swasta. Ini yang terjadi cukup besar kasusnya yaitu serangan ransomware Lockbit ya yang ada di PDNS seperti itu. Dampaknya ini banyak ya, dampaknya bisa datanya hilang, layanan bisa lumpuh, dan biaya pemulihan yang mahal tentunya. Selanjutnya yaitu kebocoran data atau data breach-nya. Ini peristiwa di mana data pribadi atau sensitif ini diakses, diekstrak, dan dibocorkan tanpa izin ke publik. Nah ini penyebabnya juga lagi-lagi faktor human ya. Ada human error atau ada insider threat juga atau individu di dalam organisasi atau bisa jadi karyawan, mantan karyawan atau kontraktor yang pernah bekerja di perusahaan tersebut yang masih memiliki akses ya ke sistem sensitif dan kemudian menyebarkan, menjual data-data tersebut ya ke publik, ke forum-forum hacker ya dengan berbagai alasan, bisa alasan finansial karena butuh uang mungkin atau untuk balas dendam, misalnya mantan karyawan yang di PHK dan lain sebagainya. Nah, kemudian balas dendam dengan menyebarkan data-data perusahaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kegagalan teknologi atau sistem failure. Nah, di sini kegagalan teknologi yang dimaksud yaitu gangguan atau kerusakan pada sistem ya yang menyebabkan hilangnya akses atau rusaknya data ya. Nah, ini penyebabnya bisa banyak ya. Pertama bisa mungkin gangguan kelistrikan dari sisi teknisnya, kerusakan hardware, bug aplikasi, ya, dan juga mungkin konfigurasi pada sistem atau infrastruktur kita yang salah, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya layanan aplikasi kita jadi tidak bisa diakses karena mungkin infrastruktur database-nya crash, betul. Dan dampaknya bagi operasional bisnis menjadi terganggu ya, downtime, potensi kehilangan data dan tentu saja produktivitas dari bisnis ini menjadi menurun. Nah, selanjutnya kita telah melihat ya bahwa ancaman terhadap keamanan informasi ini sangat beragam mulai dari tadi phishing, ada malware, ransomware, dan kegagalan teknologi. Nah, ancaman-ancaman ini bisa saja datang ya kapanpun ya dan dari mana saja. Nah, lalu pertanyaannya yaitu bagaimana cara organisasi untuk bisa tetap aman ya, tangguh di tengah lingkungan digital ini yang penuh dengan resiko tadi. Nah, disinilah manajemen resiko informasi ini memainkan peran yang penting ya. Nah, manajemen resiko informasi ini bukan hanya soal pencegahan saja, tapi juga bagaimana kita mengenali apa yang mungkin salah ya dalam prosesnya, kemudian menilai dampaknya seperti apa, dan menyiapkan respon yang tepat sebelum eh, adanya insiden kebocoran data terjadi. Kita akan coba bahas dari sisi definisi sendiri terkait dengan manajemen risiko informasi. Jadi, manajemen risiko informasi ini secara definisi merupakan proses yang sistematis ya, berkelanjutan, jadi terus-menerus untuk mengidentifikasi, menilai, memitigasi, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi keamanan informasi. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk tiga hal ya, untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga integritas dan ketersediaan informasi dari ancaman internal maupun eksternal. Nah, kita sudah secara teori sudah memahami ini. Nah, bagaimana secara praktiknya ya? Nah, kita coba lihat ada 4 langkah utama dalam proses manajemen risiko informasi yang menjadi fondasi bagi strategi perlindungan data yang solid. Nah, ada 4 langkah utama. Pertama, mengidentifikasi, penilaian, mitigasi, dan pemantauan. Pertama, langkah pertama yaitu identifikasi resiko ya. Kita harus menentukan apa namanya aset-aset apa saja yang kita miliki dalam baik itu bisnis ataupun secara pribadi. Nah, dan kemudian menentukan resiko yang mungkin mengancam informasi kita ya.
Nah, ancamannya bisa berupa tadi ya, banyak ya, ada phishing, mungkin ada insider threat dari pegawai atau kerentanan pada sistem ya yang belum ditambal. Tujuannya di sini untuk membuat daftar lengkap ya potensi ancaman yang relevan ya dengan aset-aset kita ya. Misalnya perusahaan Bapak Ibu punya banyak sistem ya berbasis cloud katakanlah. Maka resiko terjadinya katakanlah kesalahan konfigurasi atau kebocoran kredensial ya, terkait dengan cloud ini harus diidentifikasi lebih awal. Selanjutnya penilaian resiko atau assessment ya. Nah, setelah kita tahu nih ancamannya, setelah kita tahu aset-aset kita apa saja, ancamannya apa saja, kita masuk ke dalam tahap penilaian. Di sini kita akan coba mengukur seberapa besar kemungkinan resiko-resiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya jika ancaman tersebut terjadi. Nah, resiko dengan dampak yang tinggi dan kemungkinan terjadinya besar ya harus mendapat prioritas yang lebih tinggi ya. Misalnya katakanlah resiko serangan phishing ya, ini kan sangat mungkin terjadi ya karena berbagai faktor-faktor human, faktor apa namanya manusianya yang tidak aware terhadap keamanan informasi ya. Dan hal ini bisa membocorkan data-data penting ya, baik itu data pribadi, mungkin data bisnis. Nah, kita bisa mengklasifikasikan ini menjadi resiko yang tinggi ya, seperti itu. Selanjutnya, mitigasi resiko ya. Ini merupakan langkah yang ketiga ya untuk pengendalian resiko. Ya, di sini kita bisa mengurangi resiko dengan menggunakan teknologi, penerapan-penerapan tool keamanan cyber seperti itu, atau penggunaan SOP. Bisa juga dengan mentransfer resiko ke pihak ketiga, misalnya menggunakan asuransi, ya, agar ketika terjadi insiden nanti akan diurus oleh si pihak asuransi seperti itu. Menghindari resiko ya dengan tidak melanjutkan aktivitas-aktivitas tertentu yang bisa menimbulkan potensi ancaman seperti itu, atau menerima resiko ya jika nilai resikonya ini rendah ya bisa ditangani dengan segera. Contohnya seperti misalnya mengurangi resiko email phishing misalnya gitu, dengan mengadakan security awareness ya, pelatihan keamanan siber dan juga menggunakan perangkat keamanan ya seperti endpoint security, email security gateway seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pemantauan ya atau monitor pemantauan resiko. Nah, ancaman ini bisa berubah ya. Sistem juga bisa berubah, orang juga bisa berubah. Karena itu kita harus memantau, senantiasa memantau efektivitas dari kontrol yang sudah kita terapkan, perangkat-perangkat yang sudah kita terapkan ini apakah sudah efektif atau belum. Ya. Kita harus melakukan review secara berkala, ya. Dan apa namanya untuk manajemen risiko ini bukan langkah yang sekali dijalankan terus selesai ya. Ini harus terus-menerus dievaluasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan pemantauan apa namanya? Contohnya misalnya mengecek log dari perangkat-perangkat keamanan kita selama ini dari endpoint security, dari CM mungkin ya, secara berkala setiap minggu mungkin dan meninjau ulang kebijakan-kebijakan SOP-SOP yang sudah kita terapkan ini secara berkala. Katakanlah setiap 6 bulan sekali kita review apakah sudah aman, resikonya sudah turun semuanya, potensi-potensi ancaman menjadi turun, seperti itu. Baik. Nah, kita sudah memahami secara konsep dasar dan juga langkah-langkah dalam manajemen risiko informasi. Tapi pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting juga ya, apa sebenarnya dampak nyatanya ini bagi bisnis ya jika manajemen risiko informasi ini benar-benar diterapkan ya apa dampaknya atau bagaimana dampaknya jika justru apa manajemen risiko informasi ini diabaikan. Mari kita coba lihat alasan utamanya ya kenapa manajemen risiko ini sangat penting untuk menyelamatkan bisnis kita.
Baik, pertama yaitu kepatuhan regulasi ya. Jadi bisnis yang bisa menjalankan atau menjaga keamanan informasi ini eh, memastikan bahwa bisnis ini bisa tetap patuh ya terhadap undang-undang yang berlaku terkait dengan perlindungan data. Contohnya seperti UU PDP ya, perlindungan data pribadi, dan juga patuh terhadap standar keamanan informasi. Terus juga menghindari resiko adanya denda yang besar ya, investigasi dari regulator atau pemerintah ya, dan juga tuntutan hukum yang bisa mencoreng nama baik organisasi atau bisnis. Selanjutnya yaitu perlindungan reputasi. Nah, menjaga eh, krisis kepercayaan ya dari pelanggan ataupun investor, rekanan bisnis ya akibat insiden data. Selanjutnya yaitu menjamin kelangsungan bisnis pasca insiden melalui respon yang cepat dan terukur. Jadi bisnis yang misalnya katakanlah mengalami kebocoran data ini bisa segera langsung menangani dengan cepat ya. Jadi tidak apa namanya menimbulkan kegaduhan secara publik. Jadi udah tahu ketika eh, ada insiden itu harus ngapain saja. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif ya. Nah ini akan bisnis atau perusahaan yang menjalankan manajemen keamanan informasi ini memiliki faktor pembeda ya yang menentukan siapa yang akan dipilih oleh pelanggan, mitra bisnis, ya, investor seperti itu. Dan juga organisasi dengan sistem manajemen risiko yang kuat ini lebih siap untuk ekspansi secara bisnis, lebih dipercaya dan lebih berkelanjutan. Nah, kita sudah membahas bagaimana manajemen risiko ini sangat berperan penting ya dalam menjaga data, reputasi, dan keberlangsungan bisnis. Tapi agar tidak hanya sebuah konsep saja ya di atas kertas, mari kita coba lihat nih contoh nyatanya seperti apa. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang baru ini terjadi juga terkait dengan kebocoran data, yaitu serangan ransomware ya di PDNS, ya, Pusat Data Nasional Sementara. Jadi pada bulan Juni 2024 tahun lalu ini PDNS atau Pusat Data Nasional Sementara ini yang PDNS 2 ya di Surabaya ini yang dikelola oleh Telkom Sigma ini mengalami serangan ransomware. Nah, kita coba cek nih akar masalahnya di mana di sini. Pertama, dari berita yang beredar ini eh, akar masalahnya yaitu celah keamanan ya pada sistem PDNS. Jadi terdapat kelemahan di tingkat aplikasi dan infrastruktur ya baik itu virtual machine ataupun cloud yang belum ditambal ya, belum diupdate seperti itu dan meninggalkan celah untuk dieksploitasi. Nah, ini pintu masuknya ransomware tadi. Selanjutnya yaitu deteksi dan respon yang lambat. Nah, jadi pada kasus ransomware ini, sistem keamanan ini gagal mendeteksi ancaman secara dini ya. Bahkan endpoint protection di PDNS ini, Windows Defender ini sempat dinonaktifkan. Yang ketiga ini tidak adanya backup dan strategi pemulihan ya. Jadi pada kasus ini em, apa namanya tidak ada sistem disaster recovery ya yang siap digunakan ya. Jadi sehingga eh, pemulihan datanya ini ya dilakukan secara manual dan ini memakan waktu yang lama ya. Karena datanya juga besar, banyak ya dan melibatkan berbagai instansi pemerintahan. Nah, dampaknya seperti apa? Nah, ini lebih dari 200 ya layanan publik ini lumpuh ya, termasuk layanan-layanan penting seperti imigrasi ya, BPJS dan EKTP. Ya. Downtime secara nasional ya beberapa hari ini menyebabkan gangguan operasional yang besar ya, kerugiannya sangat besar. Selanjutnya dari reputasi dari vendornya, penyedia data centernya, Telkom Sigma dan juga institusi pemerintahan ini menjadi tercoreng ya. Nah, pelajaran penting apa ya yang bisa kita ambil dari kasus ini? Pertama, bagi organisasi kita harus wajib ya memiliki sistem deteksi dini dan audit akses ya secara berkala.
Selanjutnya menerapkan kontrol dan akses yang ketat ya, terutama jika akses ini berhubungan dengan data dan sistem yang sensitif ya. Dan juga tidak kalah penting yaitu faktor humannya juga kita harus memberikan pelatihan keamanan ya secara berkala ya, memberikan pelatihan keamanan dan kesadaran eh, cyber security seperti itu ya bagi pegawai. Ini merupakan eh, hak yang hal yang mutlak dilakukan ya, karena lagi-lagi bukan faktor teknologinya, tapi faktor people, human ini sangat penting ya. Karena percuma toolsnya udah mahal, udah paling canggih, tapi faktor manusianya ini belum canggih, belum diberikan pelatihan yang memadai untuk menjalankan perangkat-perangkat tersebut, untuk mengetahui eh, apa saja potensi-potensi atau celah keamanan pada sistem seperti itu. Nah, dunia digital yang kita hadapi saat ini tidak hanya penuh dengan peluang ya, tapi juga syarat resiko dan seperti yang sudah kita lihat pada kasus BDNS ini, satu kelalaian yang kecil ini bisa berdampak besar ya, bukan hanya pada sistem, tapi juga pada reputasi, keberlangsungan sebuah bisnis ya. Dan melindungi data dan privasi ini bukan lagi menjadi tugas tim IT saja ya, tapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama di dalam sebuah organisasi. Kita memberikan peran yang penting juga dalam eh, keamanan informasi organisasi kita ya, di mana tempat kita bekerja. Seperti itu. Nah, semoga apa namanya eh, webinar kali ini memberikan sudut pandang baru ya bagi kita semua dan memotivasi kita semua untuk tidak hanya menunggu ketika krisis atau insiden ini terjadi, tapi kita bisa memulai membangun ketahanan informasi kita, ketahanan sistem informasi kita mulai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zubaidi atas Iya. pemaparannya yang tentunya sangat insightful sekali. Nah, dari materi yang disampaikan, kita bisa belajar nih bahwa risiko seperti serangan cyber, kebocoran data, hingga human error memang bisa berdampak serius kalau nggak dikelola dengan baik. Dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari identifikasi, penilaian, mitigasi, sampai pemantauan, perusahaan dapat membangun pertahanan yang lebih kokoh, sekaligus tetap selaras dengan regulasi perlindungan data dan juga privacy. Studi kasus yang dibagikan juga menjadi pengingat nih bahwa kelalaian dalam mengelola resiko informasi bisa berujung pada kerugian yang besar, baik secara finansial maupun reputasi. Alright, kita akan lanjut masuk ke sesi kedua nih, Bapak dan Ibu ya. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memaparkan resume singkat tentang Pak Rifki. Pembicara kedua kita yaitu ada Bapak Rifki Renaldo, seorang founder CyberMed dan saat ini menjabat sebagai Chief Operation dan Innovation Officer di PT MSBU Konsultan Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT MSBU Arta Investama atau MSBU Group, perusahaan holding yang menaungi berbagai bisnis inovatif seperti CyberMed, QNexi, MSBU Konsultan, Renpal, dan juga Equiten. MSBU Group mengusung komitmen pada inovasi, teknologi, dan juga investasi berkelanjutan, dengan fokus utama pada penyediaan SDM unggul dan keamanan digital. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di industri IT dan SaaS, Pak Rifki memiliki rekam jejak profesional yang kuat dalam bidang IT staffing dan juga rekrutmen, customer experiences, anti-money laundering, dan juga human cyber risk management. Berlatar belakang akademis di bidang sains dan kini menekuni riset di ranah ilmu perilaku dalam konteks keamanan cyber, Pak Rifki berdedikasi untuk membantu organisasi untuk membangun postur keamanan cyber yang tangguh melalui pendekatan sistematis terhadap risiko berbasis perilaku manusia. Nah, dalam sesi ini, Pak Rifki akan membahas terkait dengan solusi praktis untuk meminimalkan risiko dan memperkuat perlindungan data dari semua sisi. Beliau juga akan menjelaskan kenapa membangun budaya keamanan ini sangat penting dan bagaimana sih cara memilih solusi keamanan cyber yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilakan kepada Bapak Rifki Reynaldo untuk memulai presentasinya. Silakan Pak Rifki. Ya, terima kasih, Fatih. Suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar jelas Pak, clear kok. Oke, oke, baik. Ya, screen saya sudah terlihat ya sekarang? Halo? Wait, masih loading Pak. Oke, aman Pak. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu hadirin sekalian. Webinar Cybermed Series 7 ya. Terima kasih, Fatih, atas sambutannya. Sekali lagi perkenalkan, saya Rifki Renaldo ya, Bapak Ibu sekalian. Uh, Mudah-mudahan tidak bosan gitu ya. Kalau yang sudah mengikuti dari seri 1 sampai seri 7 pasti selalu membicara keduanya saya gitu ya. Ya karena memang saat ini saya rasa masih harus saya yang merepresentasikan dari Cybermed ya, berkaitan dengan webinar ini. Jadi untuk sementara waktu seperti itu gitu ya. Dan mudah-mudahan memang karena tadi di-mention juga oleh Fatih bahwa memang saat ini ya saya juga sedang mendalami gitu ya riset-riset yang berkaitan dengan human ya dan cyber security gitu. Jadi alangkah baiknya juga kalau saya bisa membagikan gitu ya hasil pengamatan saya gitu ya, observasi saya gitu ya, yang berkaitan dengan ini kepada Bapak Ibu sekalian sehingga selesai dari webinar ini ada takeaways gitu ya, ada key takeaways yang Bapak Ibu bisa ambil seperti itu ya. Oke, jadi menyambung ya topik mengenai manajemen risiko informasi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya gitu ya. Kali ini di sesi saya ingin menekankan lebih ke arah membangun culture ya cyber security yang benar gitu ya. Karena baik belum tentu benar juga gitu ya. Jadi saya pakai kata kuncinya benar di sini seperti itu. Dan nanti sambungannya itu solusi praktisnya apa gitu ya. Yang mana ya tujuannya untuk meminimalkan risiko dan memperkuat pelindungan data seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum saya masuk ke materi ya, jadi kurang lebih outline-nya saya memang terlihatnya agak banyak ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 poin gitu ya. Tapi saya akan membawakannya ini dengan singkat gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin deep dive nanti boleh ditanyakan lewat Q&A saja ya, karena keterbatasan waktu yang kita punya juga. Jadi saya nggak bisa terlalu detail di setiap poin ini. At least saya mengcover key points-nya saja ya. Jadi pertama nanti saya coba bahas sedikit tantangan yang saya amati gitu ya dalam konteks budaya keamanan siber itu seperti apa sih di berbagai organisasi ya. Lalu lagi-lagi saya tidak bosan-bosannya di setiap series webinar Cybermed selalu menyinggung mengenai human error. Ya, human error itu memang selalu menjadi faktor dimanapun gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri. Jadi akan saya bahas juga di sana. Lalu ada juga sedikit bahasan mengenai human risk management ya, atau HRM gitu ya istilahnya, yang mana ini menjadikan sebuah landasan atau konsep utama dari Cybermed gitu ya. Lalu juga solusi ya, solusi praktisnya dari pandangan kami seperti apa untuk perlindungan yang efektif. Lalu ada sedikit studi kasus dan dampak strategis, baru kita masuk ke key takeaways seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita masuk ke materi yang pertama ya. Outline yang pertama maksud saya ya. Jadi sebelum sebelum ke sana izin saya perkenalkan sedikit terkait Cybermed. Mungkin ada Bapak Ibu yang hadir dalam series ini belum pernah mengikuti series-series kami yang sebelumnya gitu ya. Jadi belum tahu apa sih sebenarnya Cybermed gitu ya. Jadi kami memang cyber security fokus company gitu ya. Tapi kita lebih subfokus lagi di bidang human sebenarnya gitu ya. Karena memang kami lihat di Indonesia sendiri yang berfokus di sektor ini gitu ya sangat jarang sekali. Padahal ini cukup kritikal. Kenapa kritikalnya? Nah nanti itu akan menjadi bahasan di poin outline kedua ya mengenai human error itu merupakan faktor utama ya. Semenjak kami berdiri di akhir 2024 kemarin, ternyata kami mendapatkan respon yang cukup baik gitu ya dari beberapa organisasi gitu ya bahwa oh iya ada benarnya juga gitu ya bahwa memang human ini harus kita perhatikan. Ya kita jangan cuma bicara endpoint, kita jangan cuma bicara firewall gitu ya, kita nggak cuma bicara CM, XDR, bla 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 gitu. Tapi humannya ini gimana gitu ya? Karena percuma ya, teknologi semuanya sudah kita siapkan dengan baik, sistem juga sudah kita implement dengan baik gitu. Tapi humannya ini kita lupakan gitu, sayang sekali. Ya padahal nanti kita bisa lihat gitu ya, berdasarkan statistik yang ada, malah justru terbesarnya itu adalah penyebabnya human. Ya,
Nah, dari respon tersebutlah makanya kami masih bisa terus gitu ya berkarya ya khususnya di bidang ini gitu. Dan ternyata memang bukan hanya dari organisasi atau instansi berkaitan dengan banking gitu ya atau mungkin financial services. Di luar itu pun juga sudah banyak yang melek bahwa ya cyber security is not just about system or tech ya, tapi juga about people gitu. Jadi lebih baik semuanya dirangkul, bahkan ada yang mereka memilih lebih baik mulai dari people-nya dulu. Ya, baru setelah itu kita pikirin sistem atau teknologinya seperti itu. Oke, nah tantangannya berarti apa? Kalau kita bicara membangun budaya gitu ya, kesadaran keamanan siber Bapak Ibu sekalian. Kalau kita udah bicaranya budaya, kita udah nggak bicara lagi kepatuhan nih, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau dalam konteksnya kami kebetulan punya maturity assessment security awareness gitu ya. Jadi dari situ kami bisa tahu organisasi Bapak Ibu sekalian itu levelnya ada di mana kalau kita bicara security awareness. Apakah di level yang paling bawah yaitu yang memang tidak ada program yang terbentuk atau ada di level kedua? Ya, ada programnya tapi hanya sekedar mengejar kepatuhan. Ya, misalkan dari POJK ada persyaratan untuk minimal ada 1 kali sesi security awareness sosialisasi atau training setahun gitu ya. Udah lakuin aja gitu ya. Minimal ada 1 kali simulasi phishing gitu ya. Oh ya, oke kita lakuin, selesai gitu ya. Jadi ada programnya ya, tidak begitu terstruktur, tapi hanya sekedar dibuat untuk mengejar kepatuhan ya. Kalau begini ya memang tidak akan pernah tercapai ya yang namanya culture. Karena sekali lagi konsepnya compliance, fokusnya compliance maksud saya, bukan ke arah culture atau risk ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah ke arah risk ya, mengejar risiko gitu ya, pasti itu akan step by step mengarah ke dalam track untuk membangun budaya gitu ya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya kalau yang saya perhatikan di sini ada 5 poin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini masalah kesadaran dan partisipasi ini yang kurang ya. Baik itu di lingkungan masyarakat ya ataupun mungkin di lingkungan organisasi gitu ya. Kesadarannya ini rendah sekali gitu ya. Tapi sekalinya berdampak pada individu atau organisasi ya dampaknya ya luar biasa. Kalau di sisi individu ya dampaknya misalkan yang berkaitan dengan finansial biasanya yang paling terasa ya, entah rekening dibobol, entah kehilangan uang gitu ya, atau yang lebih parah pencurian identitas ya, identitas dicuri tiba-tiba datang tagihan pinjol gitu ya, kan itu lagi rame Bapak Ibu sekalian. Ya, inilah yang menyebabkan bahwa kita nggak bisa nggak sadar tentang ancaman siber. Harus ini ya, mau dalam skop organisasi atau individu kita harus sadar gitu ya, karena yang paling ngeri kalau saya pribadi adalah pencurian identitas sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau udah tercuri itu identitas, entah data bocor dari mana tiba-tiba masuk gitu ya, tagihan pinjol saya nggak merasa minjem gitu kan. Nah, ini yang repot gitu ya. Nah, yang kedua, keterbatasan sumber daya dan dukungan manajemen. Nah, kebanyakan memang yang kami temui gitu ya, tadi kalau bicaranya cyber security it's about tech gitu ya, it's about system. Implement semua sistem cyber security ya, regardless the vendor, cari di Gartner yang topnya semuanya implement gitu ya. And then lupa yang paling core basic which is the human gitu ya. Kita lupa dengan humannya gitu ya. Padahal ujung-ujungnya yang mengoperate the system gitu ya adalah human itu sendiri gitu kan. Dan akhirnya errornya terjadi di sisi human bukan di sisi sistemnya. Ya, ya jebol-jebol juga jadinya gitu ya. Nah, ini memang butuh istilahnya top down gitu ya, dorongan yang sifatnya top down ya, dan juga awareness dari atas gitu ya, untuk sadar bersama-sama bahwa human ini memang juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah kesulitannya integrasi dan proses bisnis. Contohnya kayak protokol keamanan lah atau kebijakan policy itu ya kadang sering bertentangan dengan efisiensi bisnis gitu ya, menyebabkan adanya resistensi. Jadi wah, kalau misalkan terlalu ketat gini experience user juga jadi nggak bagus nih, kita bisa kehilangan customer jadinya gitu kan. Kenapa ya gitu? Sebenarnya ya memang protokol keamanan itu bisa memang dibuat ketat sekali gitu ya, tapi memang dampaknya ke experience, atau bisa juga dilonggarkan ya experience-nya jauh lebih bagus. Nah, pasti selalu ada jalan tengahnya Bapak Ibu sekalian gitu ya, asalkan kita memang mengacu ke best practice yang ada. Lalu yang berikutnya juga kadang kalau kita bicara security awareness tuh nggak jelas benchmarknya, cara ngukurnya gimana
gitu kan. Kita bicara security awareness efektif atau nggak efektif itu cara mengukurnya gimana, gitu kan. Itu yang jadi pertanyaan kan, ya. Lalu yang berikutnya adalah ancaman yang terus berkembang juga, gitu ya. Aduh, ancaman itu makin ke sini makin aneh-aneh ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau kita tadi bicara phishing, phishing pun juga udah macam-macam bentuknya sekarang gitu ya. Apalagi sekarang dikolaborasikan dengan AI. Ini yang lebih parah sih. Dikolaborasikan dengan AI untuk membentuk produk-produk yang seperti kayak deepfake gitu ya, seperti deepfake atau voice cloning ya, deepfake voice cloning atau mungkin message yang memang dibuat menggunakan AI gitu ya, message phishing yang dibuat menggunakan AI sehingga lebih personalized gitu ya, atau istilahnya contact center yang dijalankan oleh chatbot berbasis AI, tapi itu tujuannya untuk menipu gitu, itu bisa juga seperti itu gitu ya, macam-macam. Jadi memang kita harus mengupdate juga poin kesadaran ini. Jadi kesadaran ini bukan cuma yang dasar-dasar saja, tapi harus dikembangkan terus. Ya, lagi-lagi kita bicara masalah human gitu ya. Human ya, berdasarkan data dari Verizon 2024 Data Breach Investigation Report, ya pelanggaran akibat kesalahan manusia itu tetap menempati posisi paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, 36% itu diakibatkan phishing, 24% ransomware gitu ya akibat kelemahan manusia. 90% teknologi tidak efektif tanpa kesadaran pengguna. Ini tadi yang saya bilang gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa cek riset-riset yang berkaitan dengan cyber security, ilmu perilaku dan human. Ya, itu selalu dikatakan bahwa kebanyakan organisasi itu selalu fokusnya itu ke arah teknologi, gitu ya. Padahal ada solusi yang jauh lebih murah dan mengadres istilahnya chunk atau part yang lebih besar dalam konteks risiko ini, which is human, gitu kan. Dan solusi human itu tidak selalu harus mahal, bahkan juga bisa free, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi memang harus ada eagerness-nya juga, willingness dari sisi kita sebagai ya pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan di organisasi untuk mendrive ini, gitu kan ya. Tidak harus pakai tools juga gitu, selalu ada solusinya sebenarnya, gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara human kan banyak sebenarnya solusinya. Cuman memang yang paling mendekati ya itu ada pendekatan dari sisi human risk management Bapak Ibu sekalian. Jadi apa sih sebenarnya human risk management itu? Jadi human risk management ini bukan tool sebenarnya dan juga bukan istilahnya sebuah teknologi bukan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah mendengar kata HRM gitu ya, human resource management. Tapi kalau di sini saya maksudnya adalah human risk management gitu ya. Jadi itu sebenarnya sebuah proses Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi, mengukur, dan mengurangi risiko keamanan dari perilaku manusia. Jadi itu adalah proses yang continuous ya, yang berjalan dari identifikasi, mengukur, memitigasi, dan juga memantau. Jadi bukan sesuatu yang terputus-putus kayak gitu. Jadi satu kesatuan ya, dan dilakukan secara continuous seperti itu. Nah, em, apa namanya? Dan ini ya sekali lagi kalau memang tujuannya untuk membangun budaya, ya. Kalau hanya untuk mengejar kepatuhan tidak perlu sebenarnya sampai sekontinus ini, tidak perlu ada identifikasi, tidak usah. Ya, kita langsung ke intinya saja ya, sosialisasi, simulasi, misalkan phishing udah selesai gitu. Tapi kalau mau budaya, ya ini harus dilakukan secara continuous. Nah, pengukuran, tadi kita ada bicara mengenai tantangan mengukur efektivitas security awareness itu seperti apa. Nah, saya di dalam konsep human risk management ini ada sebenarnya caranya Bapak Ibu sekalian. Itu pengukuran risiko manusia yang berkaitan dengan cyber atau risiko siber manusia. Jadi ada 4 step. Yang pertama itu adalah kita ukur dulu tingkat kesadaran karyawan kita gitu ya, atau human resource kita gitu ya. Mulai dari kita bisa pakai survei atau gap analysis questionnaire, dari situ kita bisa tahu oh kesadarannya ada di level mana dan pastinya bervariasi ya antara satu individu dengan yang lain pasti bervariasi. Nah dari situ kita bisa terapkan simulasi ancaman. Ya, tidak usah yang berat-berat gitu ya. Bisa dari mulai yang sederhana dulu seperti phishing atau qsing atau attachment phishing atau sejenisnya gitu ya. Dari situ kan kita bisa melihat respon dari individu tersebut ketika misalkan menerima ancaman phishing itu seperti apa. Apakah dia abai atau dia apa namanya menggunakan logika dasarnya ya dan juga melaporkan atau ya memang dia tidak mengerti sama sekali sehingga bisa terjebak dengan simulasi gitu. Lalu yang ketiganya juga kita perlu analisis perilakunya gitu kan. Bisa kita lihat dari partisipasi program yang telah kita lakukan. Misalkan tadi kita berikan training berkala gimana partisipasinya. Lalu kita punya kita punya kebijakan kepatuhannya seperti apa.
ya. Lalu juga kalau misalkan kita melakukan cyber threat intelligence atau CTI, kita kan bisa monitor sebagai seperti apa individu ini atau karyawan ini dalam menjaga kredensial akun yang dimiliki. Ya, karena ujung-ujungnya akan ke sini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi simulasi atau edukasi yang kita berikan bisa kita ukur dari sini. Jangan sampai ada kita temukan kredensialnya dia bocor, gitu kan? Kalau kredensialnya dia bocor, oh berarti seperti percuma kita berikan edukasi dan simulasi, ujung-ujungnya bocor juga. Karena phishing kan tujuannya sebenarnya untuk mencuri kredensial gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari pengukuran-pengukuran ini barulah kita bisa rangkum ke dalam bentuk yang komprehensif pengukuran risikonya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa petakan ke dalam heat map gitu ya. Mana yang very high risk, mana yang high risk, mana yang medium risk, low risk, dan very low risk. Seperti itu. Nah, dari sini kita jadi tahu gitu kan. Oh, ternyata si A, si B, si C itu masuk ke dalam cluster yang very high risk. Ya, lalu si E, si F, si G itu masuk ke dalam kategori high risk. Nah, nanti dari setiap kategori ini Bapak Ibu sekalian bisa berikan treatment security awareness program yang personalized. Untuk yang very high risk berarti kalau gitu simulasi sama edukasinya kita harus lebih seringkan gitu ya, karena memang dirasa kurang sekali. Bagi yang very low gitu kan, oke, simulasi sekali atau mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan kita berikan juga modul-modul yang terbaru gitu. Artinya kan dia dasarnya sudah paham, tapi tinggal pengembangan ancaman-ancaman yang berkembang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bisa dilakukan dengan komprehensif dan juga pastinya kuantitatif gitu ya, dengan metode human risk management ini seperti itu. Nah, tentunya prinsip ini ya ada dasarnya, ya ada sainsnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berangkatnya dari ilmu perilaku. Lagi-lagi gitu ya, kita dalam ilmu perilaku mengenal namanya bias kognitif, teori kebiasaan, dan juga ada social proof. Salah satu contohnya kalau bias kognitif itu adalah karyawan itu yang merasa dia itu ada di dalam organisasi yang sudah sangat aman, ya punya tim security yang canggih gitu ya, punya teknologi tim security yang handal, jadi nggak mungkin lah ada email phishing masuk dan segala macam. Nggak mungkin lah saya kena ancaman siber lah kayak gitu selama saya mengikuti prosedur di sini. Nah, ini bias-bias seperti ini yang agak bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena dengan bias seperti ini, logika dasar untuk membedakan mana yang penipuan, mana yang bukan, kadang-kadang itu jadi terlupa. Nah, ini agak bahaya. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dari sisi solusinya? Nah, kalau di Cybermed gitu ya, kami memang tadi fokusnya mengadres masalah-masalah tadi gitu ya, masalah dari sisi ilmu perilaku, lalu pengukuran gitu ya, karena kita maunya risk-based approach, bukan compliance-based gitu ya approach. Jadi memang ada beberapa service yang kita tawarkan seperti aplikasi, kita juga punya program security awareness atau yang namanya program cyber culture, lalu kita juga punya konsultasi sebenarnya dengan expert-expert yang kami miliki gitu yang berkaitan dengan human risk management atau juga yang berkaitan dengan standar seperti ISO dan juga regulasi seperti PDP. Sebenarnya kita bisa juga. Nah, berkaitan dengan program security awareness ini sebenarnya adalah salah satu bentuk yang lebih effort gitu ya dibanding kita menggunakan tools. Jadi kita mulai dari maturity assessment, lalu nanti kita susun program yang personalized untuk masing-masing individu cluster gitu ya. Lalu dari situ kita tentukan activity-nya apa. Nah, ini kami bisa bantukan juga sebenarnya untuk melakukan ini di organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh-contohnya itu nanti ada di situ gitu ya. Lalu juga kita lakukan juga sebenarnya solusi human risk management dalam bentuk aplikasi gitu ya. Jadi kita punya aplikasi namanya platform Cybermed gitu ya. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian ada modul-modul untuk learning, simulasi phishing, lalu juga risk reporting, breach monitoring, lalu ada policy management. Jadi udah lengkap di dalam sini sebenarnya untuk mengotomasi ya proses tadi yang saya jelaskan 4 langkah untuk mengukur risiko siber sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu diukur secara manual, jadi bisa langsung di-automate menggunakan tool seperti itu. Nah, ini contoh-contoh program yang kami lakukan gitu ya di salah satu klien kami. Jadi kita bikinin poster yang kita sebar ke employee, lalu juga apa namanya kami buatkan video-video gitu ya, video-video yang tujuannya sebenarnya untuk menarik minat dan juga awareness program kepada para karyawan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini memang kami ada timnya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi istilahnya seperti kayak marketing agensi juga, betul kami punya tim production, design, dan segala macam. Tujuannya sebenarnya untuk ini, mengkombinasi yang teknis dengan yang non-teknis gitu ya. Kita kombinasikan, kami deliver seperti itu. Oke, nah salah satu studi kasus yang kami lakukan itu di salah satu grup ya, grup perusahaan kami yaitu PT MSBio Konsultan Indonesia. Jadi kalau ini sebenarnya memang pernah terkena
phishing gitu ya, pernah terkena ancaman phishing, bukan ancaman lagi tapi sudah menjadi korban bahkan gitu ya. Terjadilah ada pencurian data lah di situ gitu ya. Jadi apa namanya? Dampaknya memang luar biasa gitu ya, karena data internal itu jadi bocor sampai masuk ke dark web ya. Jadi berangkat dari situ bahwa wah, tidak bisa seperti ini gitu kan, bahwa ini butuh yang namanya improvement. Jadi diadakanlah program security awareness yang komprehensif gitu ya. Tujuannya tadi sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan juga menurunkan risiko gitu ya. Nah, kurang lebih hampir 3 bulan diimplementasikan secara rutin, karena simulasi phishing dilakukan setiap seminggu sekali, Bapak Ibu sekalian. Lalu juga modul training juga diberikan 2 sampai 3 kali sebulan gitu ya, untuk masing-masing individu secara personalized. Ya, ditambah akan ada juga seperti poster-poster dan segala macam, sehingga awareness-nya itu bisa meningkat. Ditambah juga ada games, gimmick-gimmick yang menarik gitu ya. Jadi kita istilahnya bermain sambil belajar lah gitu ya, bermain sambil belajar untuk para karyawan, sehingga ini bukan menjadi hal yang bosan. Lalu juga kita selipkan message dari sisi manajemen itu ya, bahwa program security awareness itu adalah bukan hanya untuk organisasi, tapi juga untuk kebaikan dari sisi individu mereka juga gitu ya. Jadi jangan sampai karyawan yang sudah ikut program security awareness di perusahaannya gitu ya, ujung-ujungnya misalkan tadi contoh kena phishing, rekeningnya kebobol misalkan kayak gitu ya, atau kena tipu dan segala macam, itu kan menjadi percuma gitu ya. Jadi kita mengedepankan lebih dari sisi benefit dia secara individu dulu kayak gitu, itu yang paling pentingnya ya, sehingga dia mau mengikuti program ini gitu ya, mengikuti rangkaian program dengan serius juga seperti itu. Nah, impact-nya apa? Impact-nya adalah tadi. Jadi kita mengubah human error menjadi human firewall sebenarnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu tadi ada konteksnya firewall teknis gitu ya. Human itu bisa jadi firewall juga Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi, ya memang harus dibalut dengan pembentukan budaya. Sehingga dari waktu ke waktu gitu ya, terjadi perubahan behavior, dari situ bisa diestimate ya, maka yang namanya human risk itu juga pasti akan turun. Dan akan ketemu titik di mana antara behavior naik dan human risk turun. Di situ titik keseimbangannya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau behavior itu terus berubah gitu ya, ke arah yang lebih baik, maka risiko itu bahkan bisa sangat kecil sekali dan bahkan bisa diminimalisir. Dan disinilah titik kita sudah sebenarnya tenang gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan human. Seperti itu. Jadi key takeaways-nya dari saya sebenarnya kita juga perlu perhatikan perilaku manusia Bapak Ibu sekalian. Ya, human risk management itu adalah salah satu pendekatan yang efektif gitu ya, dibandingkan pelatihan yang sifatnya sekali pakai atau sekali launch gitu ya. Lalu juga membangun budaya itu juga memang proses yang jangka panjang. Nggak ada budaya yang terbentuk secara instan. Ya, memang butuh istilahnya koordinasi dari segala pihak gitu ya, dan juga partisipasi dari manajemen pastinya gitu ya, sehingga ini bisa berdampak cukup baik gitu ya untuk perusahaan. Nah, keberhasilan strategi keamanan siber itu juga kita ukurnya bisa dari perubahan perilaku yang terjadi. Jadi bukan sekedar hitungan risiko turun atau kepatuhan administratif, bukan. Ya, kita lihat ada nggak behavior yang berubah tanpa secara sadar gitu kita suruh gitu ya. Misalkan kayak menggunakan password yang lebih strong, tanpa kita suruh ya udah dia berubah sendiri aja, dia implement sendiri aja kayak gitu ya. Kalau misalkan menggunakan VPN yang gratisan gitu ya, ada sisi awareness yang tadinya sembarangan sekarang jadi lebih takut, nah kayak gitu ya. Jadi ya budaya-budaya seperti itu yang mulai muncul, nah disitulah kita udah merasa akan jauh lebih aman seperti itu. Nah, terakhir dari saya sebenarnya dari Cybermed kami menyediakan yang namanya maturity quick assessment gitu ya. Jadi kami punya framework untuk mengukur istilahnya tingkat kematangan security awareness organisasi Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa dicoba secara gratis, tidak lama juga gitu ya, hanya menjawab sekitar 20 pertanyaan, itu kurang lebih bisa dijawab dalam 3 menit ya. Bapak Ibu sekalian bisa scan QR di sini atau ke website kami di cybermed.com gitu ya. Nanti ada menu resources maturity assessment seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa coba ya, dan Bapak Ibu bisa lihat di situ levelnya ada di level mana, dan ada rekomendasi juga dari kami sebenarnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada di level 2, rekomendasinya apa, level 3 rekomendasinya apa. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila terlalu lama materinya. Mudah-mudahan cukup memberikan wawasan ya. Saya kembalikan kepada MC Fatih, silakan.
Oke, terima kasih Pak Rifki ya atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Kita jadi semakin paham nih kalau membangun budaya keamanan di sebuah perusahaan itu memang fondasi penting dalam pengelolaan risiko informasi. Perlindungan data bukan hanya soal teknologi, tetapi juga terkait dengan kebiasaan, kesadaran, dan juga kedisiplinan seluruh tim. Pak Rifki juga memperkenalkan bagaimana solusi seperti CyberMed dapat menjadi pelengkap strategi manajemen risiko dengan fitur-fitur yang mendukung edukasi, monitoring, dan juga deteksi potensi pelanggaran. Yang tak kalah penting, kita diajak untuk lebih bijak dalam memilih solusi keamanan, bukan yang paling kompleks atau yang paling ribet gitu ya, tapi yang paling relevan, mudah diterapkan, dan juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kombinasi pendekatan yang tepat antara peran manusia dan alat bantu yang efektif, resiko kebocoran dapat ditekan dan perlindungan informasi bisa berjalan secara berkelanjutan. Oke, nampaknya Bapak dan Ibu udah sangat antusias ya untuk berdiskusi lebih lanjut nih pada pagi kali ini. Kelihatan dari kolom Q&A yang sudah dipenuhi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau raise hand seperti itu. Tapi saya imbau apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung seperti itu ya. Dimohon untuk dipastikan situasinya kondusif. Jika kurang kondusif, boleh bertanya melalui kolom Q&A aja. Ada yang mau raise hand terlebih dahulu? Oke, kalau nggak ada, aku izin untuk ambil pertanyaan dari kolom Q&A terlebih dahulu aja ya. Aku ambil untuk dua pertanyaan terlebih dahulu. Oke, yang pertama mungkin dari Pak Adi Tia Rahmat. Untuk pertanyaannya ditujukan untuk kedua pembicara ya. Untuk pertanyaannya itu ada studi kasus dalam suatu perusahaan sudah mengimplementasikan backup data dalam rentan waktu 2 bulan. Tetapi dalam waktu antara 2 bulan, anggaplah 1 bulan, setengah data tersebut terkena ransomware dan user belum backup data dikarenakan belum jadwal untuk backup data. Pertanyaannya, yang pertama, yang jadi pertanyaannya, bagaimana tim IT mengembalikan data yang terkena ransomware sebelum jadwal backup data? Lalu yang kedua, apakah ada sistem atau tools terkait backup data yang real time ke server? Monggo boleh dijawab dulu mungkin dari Pak Zubaidi atau dari Pak Rifki terlebih dahulu. Silakan. Baik, mungkin saya bisa menjawab ya. Jadi jika data ini terkena ransomware ya sebelum jadwal backup berikutnya dan tidak ada backup tambahan, maka ini kemungkinan potensi besarnya data ini bisa hilang ya, permanen ya, dienkripsi oleh si ransomware. Nah ini eh mungkin bisa dilakukan beberapa steps ya. Ini bisa melakukan recovery ya dari snapshots ya dari server jika masih ada ya, jika belum terkena ransomware. Kemudian mungkin bisa menggunakan decryptor tools ya. Jika jenis ransomware ini sudah diketahui publik ya dan sudah memiliki key-nya, decryptornya. Seperti itu. Jika semuanya ini sudah gagal ya mungkin kedepannya bisa melakukan backup lebih sering ya dan otomatis bukan hanya jadwal secara manual. Nah, ini ada beberapa tools ya yang bisa dipakai untuk apa namanya backup secara real time ya atau mungkin mendekati real time ya. Ada VM CDP atau Zerto ini untuk real time replication biasanya. Ada Acronis, Backblaze, Carbonite ini untuk backup ke cloud biasanya. Terus ada namanya Sifting, Resilio Sync. Nah, ini biasanya untuk real time sync antara perangkat atau server. Mungkin seperti itu sih. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Rifki, Pak? Tidak, berarti saya rasa topiknya lebih cocok untuk Mas Zubaidi sih. Oke, siap. Berarti untuk kesimpulannya mungkin recovery dari server atau snapshot jika masih ada ya. Kalau seandainya kan data yang udah diketahui publik mungkin bisa pakai the crypto tools bener ya Pak Zuaidi ya Ya, gitu. decryptor. Decryptor, oke. Ya, Nah, tapi sebenarnya bisa dilakukan pakai cara preventif ya Pak Zubaidi ya. iya Dengan bisa cara juga. dengan cara di backup lebih sering seperti itu. Iya, Kalau seandainya kan nggak bisa ya kesimpulan memang tidak bisa dikembalikan seperti itu ya Pak ya. iya. Kemungkinan kalau untuk apa namanya ransomware yang kayak Mm, Lockbit dan lain sebagainya yang masih mm, belum ada key-nya di publik, jadi susah sih mm. untuk dikembalikan data.
Oke, berarti ya itu kemungkinan terburuknya memang tidak bisa di recovery seperti itu ya Iya. Pak Aditya Rahman. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mbak Ilma Hidayati ya. Manajemen risiko informasi itu kalau dari pandangan saya seperti infrastruktur yang mahal. Padahal banyak perusahaan rintisan yang masih memiliki sumber daya dengan jumlah yang terbatas. Lantas menurut Bapak upaya seperti apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan rintisan seperti ini dalam mengedepankan manajemen risiko informasi? Mungkin tadi bisa sedikit membahas terkait dengan CyberMed. Mungkin Pak Rifki, silakan. Iya, Fatih, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Bisa dijawab keduanya nanti ya, dengan Pak Zubaidi juga bisa jawab harusnya. Kalau dari perspektifnya saya, karena saya kan berangkatnya dari human cyber gitu ya, human cyber security. Nah ini menarik sebenarnya gitu ya, perusahaan rintisan, di mana oke, cyber security, apa yang harus kita implement nih gitu ya. Dan pandangan observasi saya gitu ya, perusahaan rintisan itu kan pasti kita akan coba cari solusi yang istilahnya easy to deploy, easy to implement, dan juga scalable gitu ya. Tapi biasanya yang easy-easy dan cepat-cepat begini tuh ya it comes with risk gitu ya. Nah, to cover the risk gitu ya, dan dengan keterbatasan istilahnya alokasi dana juga gitu ya. Kenapa kita tidak pikirin humannya dulu aja? Kayak gitu. Karena human itu nggak bisa diabaikan Bapak Ibu sekalian. Akan kembali ke situ juga pada ujungnya. Setelah misalkan Bapak Ibu sekalian investasi di sisi infrastruktur tadi misalkan ya, atau sistem atau teknologinya gitu ya. Kalau sudah implementasi di situ pasti ujung-ujungnya akan mikirin human juga gitu kan. Nah, kenapa prosesnya nggak dibalik? Gitu kan? Karena memang scale-nya belum sampai ke sana gitu kan. Kan ada solusi yang berkaitan dengan human, dan tadi saya juga udah jelaskan bahwa yang berkaitan dengan human itu tidak selalu bayar Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bisa dilakukan secara free ya, tapi memang effortnya memang harus continuous kayak gitu ya. Effortnya harus continuous kayak tadi, diukur secara continuous, pelatihan juga harus dilakukan misalkan pakai LMS yang open source kayak pakai Moodle dan segala macam, dibuatkan kontennya di dalam. Lalu simulasi phishing juga bisa ada tools yang open source namanya GoPhishing gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa implement itu, bisa lakukan simulasi phishing. Tapi ya memang semuanya harus dilakukan secara terpisah-pisah gitu ya. Dan butuh istilahnya investment effort di situ, itu udah pasti gitu ya. Tapi kan lagi-lagi tidak ada istilahnya cost yang tinggi sebenarnya di situ. Dan impact-nya lumayan gitu ya. Kita at least sudah memprotek 90% faktor tadi gitu loh. Ya, kita udah memprotek 90% faktor tadi, which is human gitu ya. Kita sudah bisa ensure bahwa oke, human kita aman. Barulah dari situ kita step by step mikirin infrastruktur yang lain gitu ya, atau teknologi dan sistem yang lain gitu. Ya, kalau kalau pandangan saya untuk perusahaan rintisan startup dengan scale yang mungkin berbeda-beda dan juga level budget yang berbeda-beda, start with human first gitu ya. Because you will address actually the most factor sebenarnya gitu ya dibanding yang lain. Itu Patih. Oke, mungkin dari Pak Zubaidi ada yang mau ditambahkan? Saya setuju sebenarnya dengan Pak Rifki. Faktor manusia ini menjadi faktor yang sangat penting ya dalam keamanan informasi. Jadi benar harus investasi di manusianya, di orangnya, orang yang udah canggih, orang yang udah aware terhadap keamanan informasi, keamanan cyber. Nah, nanti baru merambat ke yang lain. Seperti itu. Oke, berarti memang fokuskan dulu nih ke humannya atau ke manusianya gitu ya Pak ya. Karena Iya, memang bisa dibilang kosnya itu lebih affordable juga ya Pak ya. iya. Oke, siap. Nah, kita udah di ujung sesi Q&A nih Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf ya kalau seandainya kan ada pertanyaan yang belum sempat terjawab seperti itu. Tapi jangan khawatir, kami akan menjawabnya melalui email yang Bapak Ibu cantumkan pada saat pendaftaran dan akan kami kirimkan setelah acara berlangsung. Oke, kita sudah tidak terasa ya sudah berada di penghujung acara dan sebelum saya akhiri webinar pada pagi kali ini, berikut rangkuman singkat dari materi pada pagi kali ini. Yang pertama dari pembicara pertama kita yaitu Pak M. Subhana Zubaidi membahas terkait dengan pentingnya manajemen risiko informasi untuk melindungi data dan juga privasi, termasuk dengan jenis-jenis resikonya, konsep dasar manajemen risiko informasi, dan juga bagaimana pengelolaan risiko ini dapat membantu perusahaan. Lalu pembicara kedua, yaitu dari Pak Rifki Reynaldo, memaparkan terkait dengan solusi praktis untuk meminimalkan risiko dan memperkuat perlindungan data, termasuk pentingnya budaya keamanan di perusahaan dan juga pemilihan teknologi yang sesuai. Kami berharap webinar ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian.
Sebelum menutup acara kali ini, kami ingin mengingatkan nih untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengisi survei singkat yang akan muncul setelah webinar selesai. Masukan dari Bapak dan Ibu sangat penting untuk meningkatkan kualitas acara kami ke depannya. Lalu untuk pengumuman door prize-nya sendiri akan diumumkan melalui email ya Bapak dan Ibu. Pengumuman ini juga paralel dengan pengiriman recordingnya. Nah, selain itu, bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan materi webinar pada pagi kali ini, silakan email ke webinar@cybermed.com. Saya ulangi, webinar@cybermed.com. Oke, aman ya. Terima kasih sekali lagi kepada para pembicara kita yaitu Pak Zubaidi dan Pak Rifki Reynaldo ya, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti CyberMed Webinar Series dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih Pak Zubaidi, terima kasih Pak Rifki. Sama-sama. Ya, Izin sama. pamit Bapak Ibu sekalian.